Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Here dan kita akan kembali mengomentari video dari Luis Prasetyo yang berjudul Haikal Hasan kembali membuka aib raja-raja negara Islam. Kita akan langsung tonton videonya dan habis itu akan kita komentari guys. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Kita akan terus bahas soal Babe Haikal. Ya, dia ini semenjak ada konflik antara I dan P ini, dia jadi mendadak jadi ahli sejarah, mendadak jadi orang yang paling tahu segalanya tentang perpolitikan juga. Tuh heran. Gini guys ya, kalau Luis ini ya mengikuti track record atau rekam jejak Babe Haikal ya dengan ceramah-ceramahnya di masa lampau, dia harusnya sadar dan tahu kalau Babe Haikal itu memang sering bahas sejarah. Ini bukan yang pertama. Kajian beliau itu memang sejarah dan bahkan beliau sudah ikut dalam politik ya. Beliau bagaimana dia mendukung Prabowo ya kan di politik 2019. Jadi beliau ini sudah lekat dengan sejarah politik itu sejak lama gitu. Jadi Luis ini nggak pernah mengikuti orang, ya. Jadi harusnya dia tuh pelajari dulu ini orang siapa. Jadi dia tuh nggak ngasal fitnah gitu kan. Oh ini orang kok tiba-tiba kok sok-sokan sok pintar ngomong politik sama sejarah. Itu bidangnya Babe Haikal Hasan, ya. Dia sudah lama berkecimpung di dunia itu. Dengarkan ceramah-ceramah lamanya, ikuti kegiatan lama-lamanya, Anda akan tahu kalau dia memang memang itu yang sering yang sering dikerjakan ya guys. Jadi Luis ini belum kenal dengan Babe Haikal Hasan sebenarnya gitu kan. Padahal apa yang diomongin sebenarnya ngarang cocok-cocokmologi nih orang ini. Ngarang itu adalah sesuatu hal yang tidak ada lalu dikarang. Ingat ya, barang itu nggak ada lalu dikarang. Nah, ini bedakan dengan pendapat yang mana berdasarkan kejadian yang sudah terjadi, kondisi faktual di lapangan. Lalu kita berpendapat, kita menganalisis, mengkaji dan menyampaikan hasil kajian analisis kita. Itu beda. Itu nggak ngarang. Ngarang itu ibaratnya kalau Anda mau bikin cerita sesuatu yang tidak pernah terjadi, nggak ada dasarnya, hanya ada di fantasi Anda, itu baru ngarang. Misalnya saya bikin novel yang nggak ada itu di dunia nyata, hanya ada dalam fantasi kepala saya, itu namanya ngarang. Tapi kalau ada sesuatu yang dari kisah nyata betul pernah terjadi, lalu kita analisis dan kita kaji, kita simpulkan, itu bukan ngarang namanya, itu namanya analisis. Itu beda-bedakan ya. Ya, misalnya kayak contoh apa yang terjadi di Israel Palestina, bahwa ada kejadian ini itu, lalu kita analisis kenapa begini, kenapa begitu. Itu nggak ngarang. Nggak ngarang guys. Ngarang itu adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi, lalu kita tuh sesuatu yang tidak pernah terjadi dan kita tidak punya basis untuk menganalisis, itu baru ngarang namanya. Kayak bikin novel, kayak bikin komik, itu baru ngarang namanya. Tapi kok menganalisis suatu peristiwa, itu adalah analisis. Itu harus dibedakan guys ya. Gitu. Nah, kita dengar videonya, kita akan bahas. Tapi pertanyaan saya, kenapa saat ini negara Arab tidak bersatu juga? Kalau nanya boleh kan, Be? Boleh, tapi nggak jawab juga boleh ya. Gini deh. Pertanyaan saya salah nggak gitu dulu deh. Nanti saya disalahin nih. Nanti gue juga ada sesuatu yang harus diklarifikasi. Ntar orang pasti bakal, wah itu kan menurut lo gitu ya. Bentar, soal agama pertama tadi ya. Iya. Nanti kita ulas lagi sedikit. Cuman gini, mereka main mata dengan Israel karena mereka Israel dengan sangat mudah membongkar semua aib-aibnya, sehingga mereka sangat takut. Israel dengan sangat mudah membuat kekacauan di dalam negaranya karena setiap orang-orang kaya raya itu, emir-emir itu,
raja-raja itu banyak sekali keburukan-keburukan yang dipegang oleh mereka. Dari mana informasi itu? Apakah tebak-tebakan? Salah satu kemungkinan iya. Kan pernah dirilis anak raja titik-titik sama perempuan. Ingat ya, PBSO menyebut tentang tebak-tebakan alias analisis, mengira-ngira, menduga-duga. Itu nggak ngarang guys, beda ya. Karena itu nggak ada sumber basis data, itu nggak ada, ini ada. Jadi ini bukan ngarang, analisis, tebak-tebakan gitu kan. Sama narkoba, sama mabuk di Amerika dengan video-video yang vulgar kan masih ada. Itu akan menimbulkan kekacauan dalam negeri. Itu satu yang ditakutin. Tapi pertanyaan saya, kenapa saat ini negara Arab tidak... Ya, di situ dia mengatakan kenapa kok negara-negara itu nggak mantuin gitu. Tapi jawabannya ini sebenarnya karang-karangan aja. Seandainya dia nggak tahu, harusnya dia kan nggak ngomong gitu kan, daripada bikin malu. Sama kayak kemarin yang uang koin itu dibilang uangnya dari... Gini ya, bedakan nggak tahu dengan kita mencoba untuk menganalisis ya. Contoh misalnya gini ya, misalnya ada komentator bola ya, review komentator bola lah gitu, ditanyakan dia, bagaimana menurut Anda kenapa kok Liverpool bisa kalah lawan MU misalnya. Nah dia tahu dalam artian dengan menganalisa apa yang terjadi. Misalnya dia lihat ada konflik tentang pelatih ini dengan pemain ini, atau pemain ini kedapatan mabuk sebelumnya, lalu dia menganalisis dan menyampaikan. Dia tahu, cuman tahu pastinya enggak, tapi dia hanya bisa menduga-duga. Ini itu bukanlah suatu ketidaktahuan, tapi mencoba menganalisa dari basis data yang ada. Paham ya? Jadi dia tahu tapi tidak tahu betul, gitu loh. Yang tahu betul siapa? Pelakunya. Yang tahu betul siapa? Israel dan raja-rajanya. Ya mereka yang tahu betul. Kita ini tahu hanya sebatas menganalisa. Orang nggak tahu ya, dia nggak tahu tuh ada berita tentang Raja Arab tuh misalnya apa maksiat di Amerika di mana, itu orang nggak tahu. Tapi kalau orang itu tahu, dia menjadikan itu sebagai dasar analisis. Tapi yang tahu betul adalah pelakunya, gitu guys. Paham ya? Sama gini misalnya nih. Contoh, misalnya kayak kejadian G30S. Ada pelaku ya, misalnya PKI. Anggaplah ada orang yang mengira-ngira pelakunya mungkin Soeharto atau Soekarno atau mungkin TNI sendiri atau Amerika, itu kan, atau Rusia atau Cina, itu pelakunya. Itu kan analisis. Nah, yang tahu betul adalah para pelaku ini, yang diduga pelakunya yang tahu siapa, yang tahu betul siapa pelaku sejarahnya, yaitu Soeharto, Soekarno, PKI, CIA, Rusia, apalagi TNI, itu yang tahu, ya kan? Nah, tapi kita sebagai pakar sejarah hanya bisa menganalisis. Kita tahu, tapi tidak tahu betul. Kita tahu datanya ada kejadian ini. Nah, kita mengolah data-data kejadian yang ada itu, lalu kita analisis dan kita sampaikan apa yang kita tahu, gitu loh. Yang tahu betul siapa? Orang pelakunya. Yang tahu betul siapa? Israel dan orang sekitarnya itu. Kita tuh tahu tapi tidak yang tahu beneran tahu, gitu loh. Bedakan sama ngarang ya, semua orang nggak tahu, dibedakan. Gitu. Masa gini deh, contoh ya. Misalnya ada orang berantem. Saya kasih banyak analogi nih biar paham ya. Misalnya di sekolah ada berantem. Kebetulan anak saya melihat dan beberapa anak lain melihat. Nah, mereka tahu nih, mereka lihat, berarti mereka tahu, mereka lihat tuh apa yang terjadi. Awalnya murid berantem ini adalah mereka cekcok tentang misalnya tentang suatu benda lah, HP atau apapun itu. Dia melihat yang satu ini marah ketika melihat HP temannya, gitu kan. Jadi ada kejadian lah gitu. Lalu orang ini tahu yang kejadian itu,
Lalu ditanya, apa yang sebenarnya terjadi? Nah, mereka jawab seadanya kan, bahwa menganalisis bahwa mungkin si Fulan ini marah karena HP-nya diambil. Ada lagi mengatakan bahwa mungkin si Fulan ini marah karena di HP itu ternyata ada chat dari mungkin ya selingkuhannya. Jadi hal seperti itu misalnya guys. Nah, jadi anak-anak ini tahu, tapi yang tahu betul persis itulah para pelaku gitu. Itu loh guys. Jadi kalau Anda bilang nggak tahu itu salah besar gitu loh. Beda sama orang nggak tahu, itu adalah orang yang tidak peduli, yang tidak mau cari tahu. Dia nggak bakal tahu. Tapi orang yang cari tahu, dia akan mencari informasi dan menganalisa sehingga dia bisa tahu. Tapi untuk kepastian tahu betulnya adalah para pelaku. Nah, yang dilakukan Mbak Begasan adalah dia itu tahu, tapi dia bukan yang paling tahu. Yang benar tahu itu adalah para pelaku itu sendiri. Jadi mesti nggak bisa menilai orang itu nggak tahu, padahal orang itu tahu. Kecuali Luis, dia nggak tahu apa ini, nggak tahu dia nih, nggak tahu dia bahwa ada berita bahwa misalnya ada raja-raja Arab itu ketahuan maksiat di Amerika, dia nggak tahu. Jadi kalau Babe Kesal itu tahu, tapi nggak tahu benar, nggak tahu yang sebenarnya terjadi, hanya mengira-ngira menduga-duga, tapi Luis sih betul-betul nggak tahu deh guys. Jadi level itu ada ya. Dan Anda tidak mungkin betul-betul tahu kecuali ada pelaku. Hanya pelaku yang tahu. Karena ini kan ngomong tentang isi hati juga gitu kan. Negara P kan. Padahal itu ibunya. Kan kayak gitu kan. Sebenarnya kan dia nggak tahu. Cuman ya berhubung. Jadi sekali lagi ya. Tentang ini saya belum bahas videonya. Nanti mungkin kalau sempat saya akan bahas ya. Ini yang nulis sampaikan adalah tentang video sebelumnya. Nah itu saya belum sempat bahas. Nanti kan coba kita bahas kalau ada waktu kesempatan guys. Mata pencariannya kan dipanggil jadi narasumber dapat duit kan. Jadi ya memang harus ngomong kayak gitu. Guys, jangan mentang-mentang gini loh. Kalau orang mata pencariannya itu dipanggil podcast dapat duit, makanya Anda akan sering lihat orang itu hadir di mana-mana podcast. Berarti mata pencarian. Tapi kalau jarang, nggak bisa dikatakan mata pencarian. Ya, ingat ya, banyak sekali orang diundang podcast dan mereka tidak terus-menerus gitu. Nah, orang yang menjadikan itu sebagai mata pencarian, dia akan rutin tampil di podcast. Itu baru namanya mata pencarian. Nah, yang paling masuk akal, yang dikatakan mata pencarian adalah yang bikin podcast. Memang dia itu mata pencarian dia. Memang itu aja kerjanya guys. Dan dia terbukti dibayar untuk itu. Itu baru nyari ibaratnya kayak saya nih. Saya ini mungkin bisa katakan mungkin mata pencarian kita, saya adalah bikin konten gini. Meskipun saya belum dapat spesial pun. Nah, tapi juga Anda juga salah. Gak sebenarnya tepat. Karena bagi saya adalah saya ingin mengedukasi, ingin menyampaikan kebenaran. Perkara dibayar itu adalah bonus bagi saya. Gak dibayar ya alhamdulillah, dibayar alhamdulillah gitu. Sampai sekarang saya nge-YouTube 2013 itu belum ada monet, belum dibayar. Kalau saya mau dedikan ini mata pencarian, saya akan berhenti. Kenapa? Gak ada hasilnya, gak ada pendapatannya. Tapi bagi saya ini lebih dari mata pencarian. Ini adalah ideologi. Ini adalah passion, yaitu untuk mengedukasi dan menyampaikan kebenaran. Saya punya media untuk bisa melakukan itu. Jadi pendapatan itu hanya bonus. Nah, jadi lu harus paham mana yang mata pencarian, mana yang adalah memang orang itu dipanggil podcast itu adalah untuk mengklarifikasi gitu. Bukan mata pencarian itu adalah sesuatu yang rutin dilakukan, bukan sesekali. Bukan sekali dua kali, tapi sering. Memang itu dia kerjanya tiap hari, itu baru mata pencarian. Kan? Tak bisa kalau tampil sesekali itu mata pencarian. Misal saya kasih contoh lagi nih ya. Ada seorang yang bekerja sebagai kayak ustadz lah. Ustadz itu sering bahas atau ahli sejarah. Dia memang kerjanya bahas sejarah.
mengajar gitu. Lalu ada orang tertarik membahas, oh kayaknya menarik nih pembahasan orang ini, dipanggil podcast. Itu bukan mata pencarian dia, mata pencarian adalah mengajar. Itu hanya bentuk klarifikasi podcast itu untuk meluaskan pengajarannya guys gitu. Jadi harus bedakan ya, mata pencarian itu adalah namanya mata pencarian. Artinya sesuatu yang menjadikan pendapatan yang rutin, bukan yang sekali-sekali gitu kan. Nah, jadi itu yang perlu dipahami guys. Kecuali kalau babe kalian pengangguran, betul-betul nggak ada kerjaan, betul-betul mengharapkan dari podcast, oke, itu mata pencarian. Tapi ini tidak. Itu hanya sebagai bentuk tanggung jawab sebagai orang yang ngerti sejarah, sebagai orang yang ngerti politik untuk menjelaskan, ikut memberikan pendapat apa yang terjadi di Palestina dan Israel sebenarnya guys. Cocokmologi aja, terutama di bagian ini. Sekarang kalau dibilang lalu cocokmologi apa yang salah? Kita perlu mencocokkan antara suatu peristiwa dengan fakta, dengan kemungkinan. Itu bukan suatu masalah cocokmologi. Apa yang salah dengan cocokmologi? Anda tahu nggak? Hakim, polisi itu mencocokkan peristiwa-peristiwa loh. Kenapa misalnya pelaku ini membunuh 4 orang anaknya, sebelumnya dihubungkan dengan dicocokkan dengan dia tuh sebelumnya memukul KDRT istrinya, dicocokkan dengan dia tuh dihubungkan, dicocokkan dengan dia tuh nggak kerja 6 bulan, disambungkan lagi, dicocokkan lagi dengan dia tuh ternyata belum bayar kontrakan 6 bulan, dicocokkan lagi dengan ada bahwa dia nih cemburu. Artinya kan baru dapat kesimpulan analisisnya. Kok tidak dicocokkan, dihubungkan, kan tidak dapat konklusinya. Jadi cocokmologi itu bukanlah suatu hal yang ecek-ecek ya. Itu metodologi yang bagus dipakai untuk mengetahui suatu peristiwa. Misalnya kayak peristiwa G30S, dicocokkan itu. Apa yang dilakukan Soekarno, peristiwa yang terjadi pada waktu itu, apa kegiatan PKI dan segala macam, itu dicocokkan. Baru dapat kesimpulan. Kok tidak dicocokkan coba? Cuma nengok Soeharto-nya aja lah. Nggak dapat kesimpulan. Tengok PKI-nya aja lah. Harus tengok dari segala sisi. Diramu, dicocokkan. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Baru hasilnya, kesimpulannya menjadi terang benderang, mendekati kebenaran. Daripada cuma ambil satu sisi, nggak dicocok-cocokkan. Makanya orang itu ya, ketika misalnya ada kejadian misalnya kriminal, itu diambil pelaku, diambil korban, diambil saksi, diambil barang bukti, lalu dicocokkan, dikonter tuh pendapat saksi dengan pelaku, dicocokkan lagi dengan bukti, baru dapat analisis. Coba kalau cuma pendapat pelaku saja, nggak dicocokkan dengan pendapat kesaksian dari korban atau dari barang bukti, kacau kan hasilnya kan? Bisa jadi salah tangkap, salah tuduh, salah putusan hakim. Makanya dari sini nggak ngerti bahwa cocokmologi merupakan metodologi yang sangat penting, masuk salah satunya yaitu menemukan kebenaran. Ya, itu harus dipahami ya. kan takut gara-gara aibnya dibongkar. Oke ya. Takut gara-gara aibnya dibongkar. Itu contoh satunya. Dan tidak mau nanti ketika ikut campur kemudian aibnya dibongkar jadi kegaduhan dalam negeri. Kalau itu rahasia yang benar-benar parah, rahasia yang benar-benar dijaga, kenapa bisa ini si Haikal ini tahu tentang rahasia itu? Tahu dari mana? Gini ya, ada rahasia kecil dan rahasia besar. Yang terbuka di media, yang tertangkap kamera itu belum tentu rahasia terbesarnya. Nah, ingat ya, orang-orang yang memusuhi itu akan mencari tahu sampai sedetailnya gitu. Jadi nggak sama dengan orang yang nggak peduli atau orang biasa saja. Israel itu musuhnya negara-negara Arab. Sehingga Israel itu akan berusaha untuk mencari kelemahan dari negara-negara Arab, terutama radar-radarnya, untuk agar bisa dikendalikan. Namanya itulah politik sandera. Jadi Louis ini kalau nggak belajar tentang politik sandera, belajar bahwa ada yang namanya politik sandera menyandera.
Jadi dipegang itu, diteliti ini orang apa sih kelemahannya, ya. Jadi nggak semua dibuka, sebagian disimpan agar nih orang tidak berkutik. Misalnya gini nih, saya punya musuh, misalnya ya, saya tidak mengajarkan nih cara ini ya, tapi inilah analisis terhadap perbuatan Israel. Saya punya musuh. Nah, untuk agar dapat menggenggam dia, agar dia tidak berkutik, biar bisa saya ngatur dia, saya akan buka sebagian aibnya. Buka sebagian aibnya, ya. Sebagian saja. Sebagian lagi yang besar-besarnya, yang fatal itu saya simpan. Tujuannya apa? Agar saya bisa kenal dia, saya bisa bilang, itu raja tuh, tengok tuh, rusak. Masa kalian mau dipimpin oleh raja seperti itu? Tapi saya nggak buka semuanya. Kenapa? Karena kalau saya buka semuanya, habislah sudah. Saya nggak punya kontrol sama dia. Toh, si Bobby nggak lagi pegang rahasia saya. Ya kan? Jadi dia tuh nggak ada lagi ketakutan kepada saya. Semua udah saya buka. Tapi ketika kartunya masih saya simpan, yang utama itu yang besar itu saya simpan, dia tersandra. Tapi saya harus buka juga sedikit, biar ada bukti awal. Gitu. Jadi ketika saya ngomong, ini orang nggak benar, mana buktinya? Nah itu. Jadi ada sedikit clue gitu. Saya kasih sedikit clue, tapi saya simpan clue besarnya. Coba kalau saya nggak buka clue sama sekali, orang pertanyaannya, mungkin nggak, selama ini dia kelihatan baik saja kok. Makanya saya buka sedikit. Oh iya benar, dia begitu loh. Jangan-jangan dia begitu. Nah, ada kondisi pretextnya gitu. Kondisi awalnya ada. Kalau jadi orang mikir kalau dia bisa begitu, mungkin dia bisa lebih lagi gitu deh. Tapi kalau orang lihat dia baik-baik saja, ini orang bohong nih, ini orang baik-baik saja, makanya dibuka sedikit di media itu, guys. Nah, jadi itu harus paham dengan ini namanya adalah permainan ya, politik sandra menyandra. Luis kayaknya nggak pernah belajar hal itu dia kurang teknik, guys. Jadinya pengetahuannya dangkal gitu kan. Tapi hal-hal begini pun dia nggak ngerti. Kan itu dipegang. Kalau Haikal sudah tahu, pasti dia tahu dari media, bener nggak? Makanya dia bilang kan, pernah tuh kan anaknya terbongkar katanya berkaitan dengan. Jadi kalau itu rahasia terbesarnya, artinya udah nggak ada lagi yang ditakuti oleh Raja Saudi, Raja negeri Islam. Tapi karena kemungkinan ya, analisanya Babe Haikal, kemungkinan ada rahasianya lebih besar lagi, sehingga membuat mereka takut kalau itu dibuka bisa kacau. Karena gini loh, semakin besar suatu masalah akan memancing demo yang makin besar, gitu. Karena orang itu kan punya batas toleransi. Mungkin ini khilaf bisa dimaafkan. Segini masih bisa dimaafkan, masih bisa lah ditolerir. Tapi kalau sudah parah nggak bisa lagi. Nah, jadi harus tahu ya. Jadi bisa jadi kemungkinan analisa dari Dr. Haikal, ya Babe Hasan, ini adalah masih bisa dalam taraf toleransi. Kalau dibuka lagi yang lebih kan bisa jadi kekacauan karena tidak dapat lagi ditoleransi oleh rakyatnya gitu guys. Misalnya Perempuan berkaitan dengan narkoba katanya. Lah, media sosial aja udah tahu. Nah ngapain lagi mereka takut? Kalau cuman gara-gara dibongkar barang itu, bener gak? Ya ini jelas ini cocokmologi karangannya si Haikal. Karena ditanya sempat bingung kan. Diem lama, gak tahu jawabannya. Dan kalau lihat ekspresi Babe Haikal, dia bukan bingung. Dia menyampaikan sesuatu yang sensitif, yaitu aib raja-raja negara Islam. Itu aib, itu adalah suatu hal yang berat untuk disampaikan, ya. Berat, bukan aib itu berat, guys, bukan gampang. Tapi lihat konteksnya. Ini adalah untuk kepentingan umum. Kalau kita menyampaikan aib untuk kepentingan umum, itu nggak apa-apa, ya, untuk kepentingan umum. Misalnya ya, nih kayak contoh. Misalnya ada orang yang dia tuh ulama atau orang baik, orang penting, tapi dia tuh suka melakukan maksiat, berjudi, lalu misalnya minuman keras, ya kan? Ibaratnya hal seperti itu adalah
hal-hal yang merusak lah gitu. Nah, sementara kita butuh dia untuk memimpin suatu negeri misalnya, atau ibaratnya dia gunakan itu untuk menipu orang gitu. Dia berkedok ustadz misalnya kan, tapi dia tuh sebenarnya adalah misalnya misionaris, berkedok ustadz misalnya, pura-pura jadi ustadz sebenarnya misionaris. Nah itu kita harus buka, karena ini kepentingan umum. Kalau saya buka akan banyak orang ketipu. Nah itu beda dengan misalnya gini, ada ulama, benar ulama ya, cuma dia khilaf, tersesat, khilaf. Dia tuh nggak sengaja, atau dia tuh sebenarnya dia tuh hanya tergelincir. Misalnya dia maksiat, tapi habis itu dia tobat. Dia bukan menggunakan itu untuk menipu. Memang betul-betul bukan hobi guys, bukan hobi maksiat, tapi memang tergelincir khilaf. Nah itu kita tutup. Karena ayat kayak gitu kita tutup. Karena nggak ada hubungan sama kepentingan publik. Apa yang disampaikan adalah kebenaran. Bukan jadinya berubah. Apa yang disampaikan itu kebenaran menjadi nggak benar, kayak kelakuannya nggak, itu beda. Kelakuan dia dengan apa yang disampaikan itu adalah berbeda. Sama kayak misalnya perampok atau pencuri. Dia bilang jangan mencuri, itu benar. Kelakuannya nggak benar. Jangan kita salahkan ucapannya, jangan mencuri itu salah hanya karena dia mencuri. Lalu kita katakan bahwa salah satu ucapannya, yang benar itu harus mencuri, boleh mencuri, dia aja mencuri, nggak begitu. Kita katakan objektif. Perkataannya benar, tapi kita jangan singgung dia perampok, karena dia menggunakan itu bukan untuk menyampaikan jangan mencuri, itu bukan untuk menipu, bukan, itu kebaikan. Nah itu harus bedakan ya. Nah karena ini adalah untuk kepentingan umum, bahwa biar kita tuh maksudnya biar kita tuh ngerti bahwa kita nggak bisa melakukan raja-raja ini karena mereka tersandra. Artinya kita harus lebih proaktif. Jadi kita tuh jangan bergantung pada dia. Kita harus lebih aktif bergerak, dan kalau kita lebih gantungkan diri pada Allah gitu. Jangan gantungkan diri sama mereka gitu loh guys. Bisa gini ya, contoh. Ayah kita misalnya, kita tahu dia lagi susah hidupnya, lagi nggak ada kerjaan. Nah, nganggur. Mungkin bagi orang itu aib. Oh, nggak ada kerjaan, nggak ada ini. Tapi bagi kita harus tahu. Kenapa kita harus tahu? Dengan itu kita bisa bantu orang tua kita. Oh, aku tahu nih orang tuaku nganggur, nggak ada penghasilan. Ya, aku bantu kayak aku kerja. Berarti dibukanya itu ketika ada menyampaikan, nak kamu tahu nggak nak? Papamu tuh ngasih uang karena dia lagi nganggur, nggak ada kerjaan. Oh gitu ya. Itu bukan aib. Boleh seperti itu kekurangan, tapi biar anak ini tahu harus bersikap. Wah, aku harus bantu orang tuaku. Coba kalau dia nggak tahu, disimpan itu. Dia akan berpikir bahwa ayahku pelit. Nggak tahu dia ayahnya lagi nggak ada kerja gitu kan. Ayahku ini jangan-jangan uangnya disimpan di apa. Lalu anakku malas-malasan. Ngapain aku kerja? Ngapain aku bantu orang tua? Dia aja pelit, dia aja nyimpan uangnya. Jadi guys, ada saatnya suatu sampaikan untuk agar kita tuh merefleksi bahwa kita tuh nggak bisa bergantung lagi sama orang ini. Artinya kita harus berbuat sesuatu gitu loh ya. Usaha kita harus lebih keras lagi, karena yang kita andalkan itu ternyata lagi bermasalah gitu loh. Paham ya? Jadi orang tuh nggak akan ada ini, ada itu, nggak. Contoh misalnya kayak masalah KPK. Kalau kita tidak buka aib KPK tuh ada kong-kali-kong di dalam, ketua KPK-nya korupsi. Kalau kita nggak buka aibnya KPK ini, apa yang terjadi? Kita pengen percaya aja. Tenang kok, korupsi akan diberantas. Kenapa? Ada KPK. Karena kita nggak tahu aib KPK. Nah, makanya penting dibuka, biar kita tahu, oh ternyata KPK nggak disyaratkan. Padahal kita harus bergerak untuk melawan korupsi tanpa dukungan KPK. Dan kita bisa bergerak juga untuk menekan pemerintah untuk memperbaiki KPK gitu. Nah, jadi banyak gunanya aib itu dibuka kalau kepentingannya tepat gitu. Jadi nggak semua itu disimpan gitu guys. Bukan semua itu nggak boleh disampaikan, tapi kalau untuk kepentingan umum yang bermanfaat banyak orang itu harus disampaikan, ya kan? Jadi Luis nggak ngerti mana aib yang nggak boleh disampaikan, mana yang enggak. Nah,
Babi Haikal itu adalah dia tuh bukan sedang nggak tahu, dia tuh sedang mau menyampaikan sesuatu yang berat, dia tuh aib. Dan gampang loh membuka aib itu, walaupun untuk kepentingan umum. Nah, jadi itu harus dilihat. Beratnya itu, bukan dia nggak tahu. Gitu guys. Kemudian ujung-ujungnya ke situ, dia sendiri yang bongkar aib dari pimpinannya kan harusnya kan. Nah, inilah yang membuat dia sebenarnya terlalu banyak ngarang dan cocokmologinya. Jadi apa ya? Di mana letak ngarangnya? Lalu di mana letak salahnya cocokmologi? Jadi orang penulisnya harus belajar tentang metodologi cocokmologi dan harus belajar apa itu ngarang. Ngarang adalah based on tanpa ada data, based on tanpa peristiwa, itu ngarang. Tapi kalau ada peristiwanya, kejadiannya kita analisis, itu bukan ngarang namanya, tapi analisa atas suatu peristiwa kejadian yang terjadi. Coba cek komentar-komentarnya ya. Ketahuan bukan fakta yang dia sampaikan, tapi adalah opini dia sendiri. Nah, opininya sendiri. Terus gini guys ya, ada fakta, ada opini. Kalau opini itu analisis berdasarkan fakta, itu nggak masalah. Artinya pendapatnya adalah bisa dibenarkan karena faktanya ada. Yang boleh itu kan opini yang acak-adul, opini yang tidak ada base data, base peristiwa, itu baru nggak boleh. Dan pendapat, jadi Deddy Corbuzier mengundang podcast itu memang untuk menanyakan pendapat. Makanya pendapatnya beda-beda kan. Babe Kesal pendapatnya begini, Buya Rasi pendapat begini, Ustadz Felixio pendapat begini, gitu. Jadi pendapat orang itu beda-beda gitu. Nama pendapat tentu bukan fakta. Tapi yang penting pendapat tuh diambil dari fakta, basisnya fakta atau bukan. Kan itu poinnya. Yang masalah kan adalah pendapat yang bukan berbasis dari fakta. Ya. Ingat ya, yang penting ada faktanya dan itu jadikan basis analisis. Bukan pendapat yang asal-asalan, yang tidak ada basis data atau peristiwanya, guys. Mana lagi nih? Ini, Haikal kalau nggak tahu apa-apa jangan asal ngomong gitu kan. Ini lagi Sumi ya. Otak ngarang si Haikal nggak nyambung. Ini yang lebih mantap lagi nih komentarnya. Saya tinggal di Arab Emirates selama 13 tahun. Secara umum Arab countries kurang setuju dengan Hamas dan kawan-kawan. Sekarang ini hampir semua negara Arab countries buka hubungan politik diplomatik dengan Israel supaya bisa melalui jalan dialog bukan perang, di mana rakyat kedua belah pihak akan menjadi korban. Negara Arab countries tidak mau itu. Jadi gini ya, ini kan masalah politik. Bagaimana pandangan dunia Arab? Ada yang setuju dengan peperangan, ada yang setuju dengan dialog. Ini sama kayak waktu Indonesia dahulu ya. Ada yang bersikap seperti Pak Diponegoro, Teguh Umar, Yunade, Jenderal Sudirman yang tidak ada kompromi, harus lewat mengusir penjajah dan peperangan. Ada yang bersikap seperti mungkin Sultan Syahrir, para Muhammad Hatta yang lebih depankan dialog, perundingan. Jadi ini hanya masalah politik gitu, bukan suatu hal yang bukan suatu hal yang salah benar gitu. Jadi perjuangannya dari mana? Lewat diplomasi, lewat perang. Sah-sah saja nggak mau dukung Hamas karena memang lewat dialog. Tapi juga nggak salah dukung Hamas karena melihat bahwa ini adalah penjajahan yang harus diusir dengan perlawanan bersenjata. Seperti kita nggak bisa menyalahkan Teguh Umar, Diponegoro, nggak bisa juga menyalahkan Sultan Syahrir, Muhammad Hatta. Ya kita cinta sama dua-duanya. Cuman cara berjuang mereka berbeda. Ini sama kayak negara Arab dengan Hamas, cara berjuang berbeda. Tapi tetap ada yang harus yang dianalisis gitu. Karena biasanya kan ada data bahwa memang ditemukan maksiatnya beberapa petingginya di apa gitu. Nah, jadi apa yang dilihat oleh teman kita nih ya, radiator ini, ya mungkin dia memang ini katanya dia tinggal di sana di Uni Emirat Arab gitu kan. Dia melihat kondisi itu.
tapi dia lupa bahwa ada data ya, bahwa ada kedapatan beberapa petinggi itu maksiat di Amerika misalnya. Dia nggak pakai data itu gitu. Jadi datanya kurang. Kalau Babe Gesel dia mengolah semua data, mencari berbagai kemungkinan gitu loh. Jadi ini hanya masalah sudut pandang. Misalnya gini, kita mencoba menganalisis suatu makanan enak apa tidak. Lalu saya lihat dong, saya cek dong apa sih bahan-bahannya, ya kan? Ada juga yang melihat cuman bentuknya saja, dia nggak lihat tuh bahan-bahannya. Nah, saya yang tahu bahan-bahannya, saya lihat, oh ternyata ini dia memakai kecap atau memakai gula aren atau mungkin pakai coklat. Jadi saya tahu, oh mungkin ini manisnya dari coklat, mungkin nih manisnya dari coklat, mungkin juga dari gula, karena kita nggak tahu, mungkin ada bahan gula juga. Yang penting kita tahu ada coklat di situ. Nah, orang yang tidak mengambil data coklat itu, dia katakan bahwa ya saya lihat di situ, dia kan nggak lihat coklatnya, karena coklat itu kan sudah bercampur aduk. Dia hanya melihat apa yang nampak. Oh mungkin ini manis karena gula, karena dia mungkin tahunya bahwa gula yang bikin manis. Karena dia nggak ambil database coklat tadi. Nah, Babe Haikal itu mengambil, dia melihat ada coklat yang dimasukkan gitu. Maka dia base analisisnya adalah melihat peristiwa lain juga. Jadi saudara kita si Tido Alfeto ini tidak mengambil data yang itu. Ini hanya masalah data mana yang Anda pakai gitu loh. Kita nggak bisa menyalahkan Babe Haikal Hasan, nggak bisa juga menyalahkan dia. Itu namanya pendapat. Yang penting adalah ada base-nya. Jadi base dia adalah saya tinggal situ 13 tahun. Itu basis data dia. Dia melihat apa terjadi di dalam. Dia tidak mengambil data di luar. Tapi Babe Haikal Hasan, mungkin dia nggak tinggal di situ 13 tahun, tapi dia kan berkunjung ke situ beberapa kali. Ya, tapi dia mengambil data juga. Selain dia pengamatan, dia ketika dia di situ juga dia melihat data yang ada di Amerika misalnya. Jadi ini hanya masalah data apa yang dipakai. Salah satunya yang nggak boleh itu adalah nggak ada datanya, lalu duga-duga itu baru salah. Jadi kedua orang ini sama-sama benar dan tidak ada yang salah gitu guys. Ini hanya masalah basis data yang Anda gunakan. Yang nggak boleh itu kan adalah ngomong yang kayak Louis ini, basis datanya nggak ada. Itu baru. Padahal ini basis datanya ada gitu kan. Emang karena nggak mau perang sebenarnya. Itu salah satu alasan yang diungkap netizen. Netizen aja tahu kok. Jadi kalau kita balik lagi ke refleksi, jadi belum tentu juga yang disampaikan oleh Radio Alfeto ini benar, karena jangan lupa ya guys ya. Negara Arab itu pernah berperang dengan Israel. Ingat ya. Ketika wilayah Israel belum luas sekarang, itu ada namanya negara Arab berperang dengan Israel. 3 negara kalau salah ya, Arab Saudi, Mesir, dan lupa satu lagi ya. Itu mereka berperang loh. Ini mereka itu bukan yang nggak mau perang juga. Mungkin mereka juga jadi ada banyak kemungkinan ya. Kita berdasarkan peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi. Oh ini analisis saya beda mungkin sama BBK sama yang tadi itu. Saya mungkin mereka berdua ada benarnya, tapi saya juga punya analisis lain, yaitu mungkin juga. Jadi semua itu mungkin, karena base-nya ada gitu, sah-sah saja. Nah, karena saya juga mengambil data dari bahwa pernah negara itu mulai Israel, artinya belum tentu juga bahwa mereka itu nggak mau perang. Karena mungkin mereka pernah berperang. Mungkin mereka tahu bahwa Israel ini bukanlah kekuatan kecil. Kan mereka waktu dulu itu kan kalah itu. 3 negara Arab menguasai Israel. Mereka kira Israel ini adalah kayak semut. Rupanya Israel ini di backup oleh Amerika Serikat. Di backup habis-habisan. Sehingga 3 negara ini marah, kalah. Mungkin mereka berhitung ulang. Kalau perang nih kita kalah lagi nih. Karena berkaca pada yang jadi di masa lampau gitu. Nah, jadi itulah analisis. Bisa saling berbeda. Tinggal tergantung sekarang data mana dipakai. Dan itu sah saja. Gak bisa disalah-salahkan. Ya kan? Netizen itu tahu kalau sebenarnya yang dijaga adalah bangsanya sendiri, rakyatnya sendiri. Jangan sampai ikut campur kemudian habis.
Ya, lalu bagaimana yang kejadian waktu negara turun perang? Jadi gini guys ya, semua itu nggak bisa kita salahkan. Jadi semua kemungkinan itu benar, ya. Namanya kemungkinan. Yang penting ada basis datanya. Jadi gini ya, Luisnya mungkin nggak tahu bahwa kita itu ya punya ideologi, yaitu namanya Islam. Islam itu ngajarin kita, kalau Luisnya ngerti Islam ya, Islam itu adalah seperti satu bagian tubuh. Kalau kaki sakit, kepala akan merasakan sakit. Tangan sakit, badan akan merasakan sakit. Jadi kita tuh satu tubuh. Jadi ketika saudara kita di Palestina sakit, kita itu merasakan sakit. Makanya kita tuh bantu habis-habisan. Makanya ada para pejuang Islam di mana tuh gabung ke sana menjadi pejuang juga. Ada dari Eropa, Indonesia, menjadi mujahidin, ikut menyumbangkan bukan hanya uang, doa, tapi juga tubuhnya untuk mati syahid, berjuang bersama berjuang di Timur Tengah. Jadi dan bahkan ada tuh yang Presiden Turki itu sampai berapi-api kan, dia nggak takut itu. Jadi ini hanya masalah prinsip dan hanya masalah strategi, ya. Itu harus Luis pahami. Apa Anda pakai strategi apa? Oh, berkaca dulu pernah kalah, mungkin kita nyusun kekuatan dulu deh, atau bagaimana deh. Jadi semuanya itu ada basis datanya, nggak asal-asalan untuk menyelesaikan sesuatu gitu kan. Negaranya sendiri habis gara-gara dapat serang. Iya kan, selesai sudah kan. Nah, apakah benar itu gara-gara? Jadi gini ya, ini nggak dapat diterima logika juga ya seperti Luis. Ini baru ngarang namanya, ya. Coba kalau dia pakai sejarah ya, gini. Logika kita ya, coba pakai logika. Ketika negara Arab itu menyerang Israel, ya kan, mengeroyok Israel, itu Israel tidak akan serang balik. Tidak akan serang balik negaranya. Dia hanya menghabisi pasukan yang menyerangnya, gitu. Ya, ngerti ya maksudnya ya. Kecuali kalau misalnya kayak waktu Jepang menyerang Pearl Harbor, Amerika marah, lalu Amerika bom atom Jepang. Itu dulu ya. Nah, tapi kan waktu kejadian perang tahun berapa itu Israel nggak nyerang balik. Israel tuh mengalahkan pasukan Arab itu, 3 negara Arab itu, ya pasukannya dihabisin, negerinya diserang gitu. Dan lagian juga kekuatan Amerika Israel itu terbatas, sumber daya mereka terbatas. Mereka saja sudah kerepotan mempertahankan diri, sudah kelabakan melawan pejuang Hamas. Bagaimana mereka bisa menyerang negara Arab gitu loh? Apalagi Israel dibantu Amerika, gitu loh guys. Jadi mereka tuh hanya sebatas beraninya itu kepada Palestina, itu saja beraninya. Kalau Palestina ini lemah guys, lemah, gitu. Mereka tidak berani menyerang Arab, gitu guys. Karena negara ini bukan kecil Palestina. Ibaratnya mungkin Palestina itu semut gitu kan, gampang di bombardir. Tapi negara tidak itu. Mereka tuh punya kekayaan, punya minyak, punya peralatan tempur yang mumpuni. Meskipun mereka kalau perang mungkin kalah juga. Tapi untuk menyerang negara itu akan menghabiskan sumber daya yang besar. Banyak perhitungannya, kos-kosnya dihitung lagi. Tapi kalau Palestina kan tidak. Nggak sebesar itu biayanya. Masih bisa di-cover oleh Israel dan Amerikanya untuk perang Palestina. Tapi kalau di Arab itu mereka nggak punya dana sebegitu besar gitu kan, karena kita tahu sekarang Amerikanya bangkrut. Coba ada tengok podcast yang ngerti tentang politik global. Di situ ada temukan bahwa Amerika itu dalam keadaan bangkrut, utangnya besar, tapi dia masih sesuai jadi negara adidaya. Nah ini Luisnya harus lebih banyak lagi ya nonton atau mengikuti berita tentang geopolitik biar dia paham apa yang terjadi. Kalau kita berbagai alasan itu basis datanya ada, dia nggak ada. Jadi basis data dia apa? Basis data dia adalah opini dari orang yang komentar di channel Lego Buser. Itu basis data dia. Coba mereka ada. Basis data dia adalah opini. Kalau kita tidak, kita peristiwa. Apa terjadi di Amerika, apa terjadi di Arab, apa terjadi di sejarahnya. Lalu bahkan kita masuk juga pendapat dari Babe, pendapat dari Kos. Apa kita tuh meraci bumbu itu lengkap.
ada cabenya, bawangnya, kecapnya. Kalau Luis tidak, dia nyambil kecap, udah. Lalu dia hidangkan ke kita, ini loh kecap. Masa Anda mau menghidangkan makanan cuma ngasih kecap aja, alias ngecap gitu kan? Makanya pakai data tuh, jangan sekedar opini saja. Oh, ini orang ngomong, dia 13 tahun tinggal di Uni Emirat, itu belum lengkap. Itu baru opini. Anda harus cek betul gak dia ini tinggal di situ 13 tahun. Kalau mereka kasar, itu sudah terbukti. Kita lihat di video-videonya, di foto-fotonya, dia memang beberapa kali berkunjung ke negara Arab. Dan tentang dia sejarah, dia tahu dia banyak sekali isi pengajian, isinya sejarah Israel Palestina, guys. Jadi kita harus tahu rekam jejak orang. Teliti. Orang-orang yang sudah jelas beda sama orang yang belum jelas. Yang tadi itu di kolom komentar itu belum jelas lagi. Kita nggak bisa percaya begitu saja. Meskipun kita tetap harus khusnuzon, bersangka baik. Tapi untuk lebih bagusnya kan kita mengecek. Babe Gekal juga Luis harus cek. Tonton video-video pengajian lamanya, lihat kegiatan dia apa gitu loh. Dan itu gampang ditemukan dibandingkan mengetahui tentang orang yang komentar di kolom komentarnya di komputer tadi. Untuk mengetahui tentang BBK kan lebih gampang dibandingkan orang tadi itu gitu loh. Masa sih Luis yang mau cari tahu? Artinya Luis ini kan mengandalkan nggak pakai base data, jadi mentah sekali guys analisisnya. Kalau kita analisis kita kuat, karena bumbu kita lengkap, basis data kita lengkap, kita racik semuanya kan. Nah itu baru kalau di sini bisa dibilang ngarang. Iya, ini ngarang gitu. Karena basis data cuma opini, bukan faktual apa yang terjadi, guys. Negara takut ketahuan aibnya mereka sehingga mereka tidak membantu. Dalam berita justru disampaikan seperti ini. Kita lihat ya. 6 negara tersebut adalah Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko. Saat ini Arab juga dalam tahap perundingan untuk menormalisasi hubungan dengan Israel. Nah, jadi justru mereka ini menjalin hubungan yang baik dengan Israel. Jadi kalau mereka bangun hubungan Israel, belum tentu mereka benar. Ingat ya sekali lagi ya, belum tentu mereka benar. Mungkin mereka punya pertimbangan tertentu. Tapi kalau saya ya pribadi, kalau ada namanya penjajah, kita nggak bisa berhubungan dengan dia, nggak bisa. Masa sih ada berhubungan dengan Belanda, dengan Portugis yang menjajah Indonesia? Ya ada lawan dong, gitu. Tapi mungkin juga seperti Mama kata, ya dialog. Yang penting jangan kerjasama, jangan. Nanti ada tibanya kayak kacung Belanda yang kerjasama mencari keuntungan. Tapi dialog dalam rangka nego agar terimalah Palestina, jangan jajah Palestina, gitu, itu baru benar. Jadi sekali lagi guys ya, kita nggak bisa membenarkan suatu hanya karena yang mengerjakannya adalah Raja Arab misalnya, nggak bisa. Kita harus punya prinsip dan harus bisa mengetahui begini baiknya gimana sih gitu kan. Jangan hanya lihat orang itu, harus punya ada tuh ideologi sendiri gitu. Yang kuat dan berdasarkan basis peristiwa gitu kan, dan ideologi yang Anda pegang. Dalam pertemuan Liga Arab di Kairo, Mesir pada 11 Oktober 2023, Menteri Luar Negeri negara-negara Arab mengutuk pembunuhan dan penargetan warga sipil yang dilakukan dua belah pihak, Israel dan Hamas. Jadi sebenarnya ini mereka tidak mau membantu karena bagi mereka peperangan itu ya justru melukai banyak orang, dua belah pihak. Masalahnya ini kita perlu kritik juga ya. Apa Raja Arab ini nggak tahu bahwa ini bukan lagi perang, tapi sudah genosida, pembantaian massal. Kalau tentara Israel, IDF melawan tentara Hamas, oke, fine, silakan bertempur. Laki-laki lawan laki-laki, tentara lawan tentara. Ini tidak. Israel membunuh anak-anak, bayi, menyerang rumah sakit, tempat ibadah, bahkan gereja pun dihancurkan, diserang. Itu namanya perang. Itu bukan perang namanya. Perang itu tentara lawan tentara. Atau kalau mau dihancurkan itu fasilitas militer, bukan fasilitas sipil.
Itu loh beliau pikirnya. Ini sih apa yang dikatakan oleh Raja Arab dia percaya aja. Ya apa dia nggak punya kepala untuk berpikir ya? Kok main gampang-gampang setuju aja mentang-mentang sesuai dengan apa yang dia inginkan gitu loh. Untuk dia kan inginnya memframing Babi Haikal ini seperti dia memframing semua mualaf dan usaha-usaha kita. Jadi untuk kepentingan itu apapun yang opini yang sesuai dengan pendapat dia akan pakai, termasuk opini Raja Arab tadi. Tidak dengan mengesampingkan fakta, data bahwa terjadi genosida di Palestina. Ah, ini namanya ngarang. Pastinya hanya opini, bukan peristiwa yang lengkap dan komprehensif, guys. Kalau kita tidak, data kita lengkap, komprehensif. Kalau ada data baru kita tambahkan. Kalau dia tidak, oh cukup pendapat dari Raja Arab, oh cukup pendapat netizen. Nggak gitu cara meneliti suatu peristiwa, Luis. Ada yang menjadi korban dan terluka. Jadi inilah yang sebenarnya alasan mendasar supaya mereka tidak masuk dan ikut campur. Bukan karena aib tadi, aib disembunyikan untuk apa? Toh media juga publikasikan. Karena bilang ya, media itu tidak seperti agen intelijen. Ya, media itu tidak seperti agen intelijen. Misalnya, Israel memusuhi negara Arab, dia harus pegang negara Arab kontrol, gitu kan? Dia akan gunakan aparat intelijennya. Ingat ya, media itu tidak punya intelijen. Yang punya intelijen itu adalah institusi khusus kayak negara atau apalah gitu kan. Memang kepentingan untuk perang, untuk ya perang lah, mau perang ideologi, mau perang terbuka, dia kerahkan. Jadi kayak Rusia punya Israel punya Mossad, Amerika punya CIA, Amerika punya apa ya? FBI, Rusia punya CIA. Itu mereka gunakan itu. Israel itu menggunakan Mossad untuk menginteli negara Arab ini. Nah, media nggak sampai sebegitunya. Media itu hanya nampak permukaan. Oh, kebetulan ada berita nih, itu Raja Arab, kebetulan kan tempat publik. Jadi ketika Raja Arab ini ya atau tinggi-tinggi negara Islam ini misalnya melakukan maksiat di Amerika ya, itu kan ada yang di tempat umum, ada yang privat. Mungkin mereka mengira bahwa di tempat umum ini masih bisa lah ditolerir, nggak begitu parah citranya bagi dia. Ada yang lakukan di tempat publik. Nah itu yang bisa menangkap siapa? Media. Tapi untuk tempat-tempat privat, hal-hal privasi dia yang bagi dia itu tabu yang begitu parahnya, yang bagi dia adalah itu suatu hal yang fatal kalau di tempat publik, dia akan lakukan di tempat sembunyi. Nah itu media nggak tahu, media nggak punya intel media itu ya hanya sekedar wartawan, reporter yang mengecek tempat publik. Nggak mungkin wartawan itu masuk ke tempat pribadi, nggak mungkin. Intel bisa menyamar, bisa, wartawan nggak bisa. Karena kalau wartawan menyamar ketahuan bahaya. Karena kepentingannya juga apa? Paling dari berita. Menyamarnya tuh ada batasnya. Mereka nggak berani ambil risiko atau lobby. Karena mereka tuh sumber dayanya kecil. Hanya media. Tapi kalau negara, kepentingan negara itu sumber dayanya besar. Mereka punya peralatan militer. Sehingga misalnya nanti kalau intelnya ketahuan, ada upaya penyelamatan misalnya. Kalau media gimana? Media menginteli sendiri itu. Ketangkap di mana? Siapa yang menangkap mereka? Mereka punya militer. Makanya harus paham. Media jangan disamakan dengan negara. Media yang menginformasikan tentang aibnya raja-raja Arab itu beda dengan Intel Mossad. Itu datanya lebih gede lagi. Data Intel itu lebih dahsyat lagi. Apa-apa yang di privat tuh bisa tahu dia dengan melakukan operasi intelijen, guys. Nah, itu dipahami ya. Bener ya. Kita lanjut ya. Dikatakan tadi bagaimana Indonesia itu bukan mengecam. Indonesia harusnya berpihak ya kepada P, bukan pada I. Tapi sebenarnya ini bukan hal yang benar ya. Indonesia ini kan sebenarnya tidak memihak kemana-mana. Harusnya.
dia nggak tahu basisnya ya. Kenapa Indonesia berpihak pada Palestina? Karena ada undang-undangnya. Kita itu ya mengutamakan perdamaian dunia, dan kita tuh utang budi sama Palestina. Negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia itu Palestina. Kita punya utang budi. Masa sih Luis ngajarin kita untuk orang yang nggak tahu terima kasih? Jangan dong Luis. Kita ini adalah negara yang tahu terima kasih. Ranking kita tuh diperlakukan dengan baik oleh Palestina, dan kita harus balas juga dengan kebaikan gitu loh. Kita pernah nggak dilakukan baik dengan Israel? Nggak pernah. Nggak ada kepentingan untuk balas itu. Justru Israel itu adalah penjajah yang harus kita lawan, penjajahan di dunia ini, guys. Nah itu harus dipahami. Jadi siapa menjajah siapa? Yang faktanya adalah Israel menjajah Palestina. Kalau Palestina menjajah Israel, kita akan mendukung Israel. Tapi fakta yang ada sekarang adalah Israel menjajah Palestina. Artinya kita, sesuai undang-undang kita, konstitusi kita harus ikut, wajib dukung yang dijajah, yaitu Palestina, guys. Dan sebenarnya begitu loh. Ini ya coba ya, dalam Indonesia dilema tentukan sikap dalam konflik Israel dan Palestina. Indonesia sendiri dalam konflik begitu. Kita terjebak di tengah-tengah. Jadi sebenarnya agak susah bagi Indonesia untuk bersikap. Ini bukan masalah kita mau memihak siapa, tapi kita juga punya otoritas keamanan nasional, dan itu yang harus kita jaga. Ini bukan dilema, guys, tapi masalah prioritas. Coba lihat, kurang berpihak apa pemerintah kita coba? Mengirim bantuan segitu banyak, menterinya tuh ngomong, ikut demo juga bersama rakyat. Ini saya tuh sangat berpihak pada Palestina. Tapi kita juga harus diingat juga bangsa kita gitu. Jadi bukan karena kita mikir bangsa kita nggak berpihak. Pemerintah sudah menunjukkan dukungannya pada Palestina, udah berpihak dia, gitu loh. Jadi jangan katakan pemerintah itu tidak berpihak. Kita berpihak, cuman belum mampu memberikan yang terbaik. Karena kita fokusnya juga terbagi untuk dalam negeri juga, gitu guys. Orang nggak berpihak itu adalah orang yang nggak peduli sama sekali, nggak mau ngirim bantuan, nggak mau ngomong menekan atau ngomong untuk hentikan penjajahan Palestina, kan tidak, kan terus bergaung itu Menteri Luar Negeri kita, hentikan penjajahan Palestina, ya kan? Jadi nggak bisa dikatakan tidak berpihak. Jadi di sini, ya makanya dia saya katakan ya, di sini apapun orang kasih opini, kalau sesuai dengan apa yang dia mau, dia terima saja gitu. Kalau kita tidak, kita akan meneliti lagi, benar nggak sampaikan orang ini? Mau dia pakar kek, mau siapa kek? Kalau basis data peristiwanya nggak cocok, ya nggak bisa kita benarkan. Karena kalau memihak dan terus membantu, wah itu nanti pertahanan kita jebol dan negara Israel menyerang, habis kita. Selesai kita. Guys ya, ketika Indonesia itu berpihak, ya, selama kita tidak mengerahkan tentara ke sana, hanya menekan-nekan saja, itu mereka tidak mungkin menyerang Indonesia, nggak mungkin. Negara Arab saja, 3 negara Arab itu ketika menyerang Israel tidak menyerang balik Israel. Mereka punya pertimbangan gitu. Apalagi Indonesia jauh di sini. Israel tuh sudah dikeroyok. Mereka tuh nggak mau lagi sama musuh. Mereka tuh repot loh. Ngerti nggak? Anda Luis nih lagi bertempur dikeroyok beberapa orang. Ingat ya, yang meroyok Israel itu adalah sekarang Houthi, Yaman, apa lagi? Suriah, Iran, Palestina. Itu yang meroyok Israel. Dia ada kerepotan itu. Amerika pun lagi bangkrut sekarang kan. Secara de facto udah bangkrut meskipun ditutupi gitu. Ya, karena utangnya sudah agak besar. Mereka udah banyak itu yang melakukan shutdown. Jadi kalau saya ngerti shutdown, makanya belajar ya. Jadi banyak shutdown di Amerika, fasilitas publiknya yang oleh negara itu banyak dilakukan shutdown karena tidak ada biaya gitu. Nah, jadi ya mereka secara politik, secara strategi mereka harus menimbang ulang, jangan nambah musuh. Jika kalau Indonesia itu menekan Israel atau dunia Barat, mereka tidak mungkin nyerang Indonesia karena kosnya terlalu besar dan untung ruginya lebih banyak ruginya gitu. Karena mereka aja udah kerepotan melawan keroyokan itu, ditambah lagi Indonesia. Makanya mereka
Ya paling cuman apa yang dilakukan Israel itu kan cuman sebatas counter opini, counter propaganda. Itu saja yang mereka lakukan kan. Tidak pernah mereka tuh menyerang Turki, menyerang Arab Saudi, menyerang Indonesia, menyerang negara menekannya. Bahkan Iran pun tidak pernah mereka serang. Karena mereka kerepotan. Iran yang pernah menantang Israel itu tidak diserang Israel. Apalagi Indonesia yang menantang Israel. Ingat logikanya ya, Iran aja yang nantang Israel sampai sekarang belum diserang sama Israel. Kita nggak nantang Israel nih, gimana mau diserang? Udah lebih jauh dari Iran lagi kan? Maka harus pakai ininya. Lihat situasi geopolitik, jangan ngarang. Yang ngarang tuh Louis, hanya berdasarkan sumber opini, bukan analisis intelijen, guys. Benar nggak? Nah inilah yang terjadi. Makanya kenapa tidak memihak apapun. Dan memang seharusnya seperti itu. Kalau ditanya orang Kristen mihak mana? Israel atau Palestina loh. Orang Kristen kan memihak kepada perdamaian. Orang Kristen memihak pada kasih. Perdamaian itu dasarnya apa? Perdamaian itu dasarnya adalah kemerdekaan. Tidak akan ada damai selama masih ada penjajahan. Ngerti nggak sih? Coba, dia ingin Belanda atau Jepang menjadi Indonesia itu berdamai dengan Indonesia. Wah, Belanda masih menjajah, gimana mau damai? Dia sih nggak tahu akar masalahnya apa, nggak ngerti dia. Dia berharap ini namanya ngarang. Ini baru ngarang, nggak pakai basis data peristiwa. Jelas-jelas Israel menjajah Palestina, jelas-jelas Belanda Jepang menjadi Indonesia, lalu pengen berdamai. Ya harus pergi dulu Belanda dari Indonesia. Kalau mau di sini ya jangan menjajah, tapi jadilah warga negara Indonesia. Gitu. Kayak bule-bule yang tinggal sekarang, kayak orang Arab, orang Cina tinggal sekarang kan mereka warga negara, mereka tidak menjajah. Nah itu yang dilakukan oleh Zionis Israel. Jangan lagi jajah Palestina, maka akan timbul perdamaian. Tapi selama mereka masih jajah Palestina, jangan harap ada perdamaian. Gitu guys. Jadi apakah memihak Palestina? Enggak. Apakah memihak Lalu juga masa sih katanya cinta kasih? Masa sih rasa kasihnya nggak tergugah melihat pembantaian yang dilakukan Israel oleh terhadap warga sipil Palestina? Itu kan masalah kemanusiaan. Masa sih sebagai orang Kristen itu tidak berpihak pada kemanusiaan? Nggak, berarti kan mereka nggak punya rasa manusiawi, gitu guys. Lihat orang dibantai, warga sipil dibantai, anak dibantai. Mereka berpihak kepada kemanusiaan karena Yesus itu mengajarkan tentang cinta kasih kepada manusia, manusia yang dizolimi, manusia-manusia yang mengalami penderitaan. Itu ajaran Yesus loh. Masa Anda tidak peduli terhadap warga sipil yang dibantai? Anda berpihak harusnya. Yesus ya guys ya, kalau hidup dia akan berpihak kepada warga Palestina yang dibantai itu. Dia akan ngomong itu, hai Israel, hentikan pembantaian terhadap warga sipil. Itu kalau Yesus ada. Dia pasti punya rasa kemanusiaan. Gak seperti pengikutnya ini yang ngomong tentang cinta kasih, perdamaian, tapi diam melihat ada pembantaian. Gimana logikanya guys? Ya, ngomong cinta kasih, ngomong aja gede. Cinta kasih, perdamaian. Masa cinta kasih, perdamaian dibangun atas pembantaian warga sipil, genosida warga sipil, anak-anak, wanita, gimana coba logikanya, ya kan? Jadilah umat pengikut Yesus yang cerdas. Contohlah Yesusmu, Louis. Yesus itu punya rasa kemanusiaan yang besar. Gak seperti kamu yang gak peduli ada anak-anak kecil dibantai, warga sipil dibantai, gak peduli. Yesus itu peduli. Orang kusta aja disembuhkan sama dia. Coba. Orang miskin aja disedekahi sama dia. Coba. Ini orang dibantai, gak punya empati, simpati. Apa kabar, Louis? Israel? Ya enggak. Kedua belah pihak ini harus berhenti. Toh sebenarnya yang diperangi Israel kan bukan Palestinanya, tapi Hamas kan. Tapi ya dia nggak lihat ada pembantaian terhadap warga sipil. Kalau klaimnya bahwa Israel itu memerangi Hamas, tidak akan ada pembantaian warga sipil. Coba.
Contoh, Belanda memerangi Indonesia. Tidak ada kampung-kampung itu berdatakan mayat-mayat. Tidak ada. Yang mayat itu adalah mayat tentara Indonesia. Tapi coba lihat, pernah nggak nonton film sejarah Belanda, Jepang? Coba, apa yang mereka lakukan? Mereka membantai rakyat sipil, rakyat nggak bersalah. Bukan pejuangnya mereka bantai, rakyat sipilnya. Apakah itu namanya perang, Luis? Perang itu tentara lawan tentara, bukan tentara lawan rakyat sipil. Bagi saya pembunuhan terhadap orang lain itu jelas tetap keliru. Berhenti. Kedua belah pihak ini memang benar-benar harus berhenti. Tapi saya percaya nggak semudah saya ngomong berhenti. Jadi kalau biasanya ada pembunuhan, ketika pejuang Indonesia membunuh tentara Belanda, berhenti gitu. Bos, tunggu dulu. Mereka kenapa membunuhnya? Kenapa? Karena mereka mau mengusir penjajah yang telah membunuh rakyat sipil Indonesia dan telah menjajah Indonesia. Pembunuhan itu dibenarkan dalam rangka bela diri, memperjuangkan kemerdekaan. Masa disalahkan? Logikanya gimana, Luis? Kalau pembunuhan dilakukan Belanda itu baru salah. Pembunuhannya dalam rangka menjajah, dalam rangka membunuh rakyat sipil, dalam rangka merampas sumber daya alam, itu baru namanya pembunuhan yang tidak dapat dibenarkan. Tapi pembunuhan dalam rangka bela diri, ya, itu dibenarkan. Karena kerangkanya adalah untuk bela diri, gitu. Masa kita nggak boleh bunuh penjajah Belanda? Gimana dong mereka mau pergi di negeri ini? Masa kita pejuang Indonesia ini datang ke Belanda, main hobi pimpa gitu, atau tampar-tamparan? Kan nggak gitu, ya pakai senjata, tembak Belanda, biar jatuh tahu, ada perlawanan nih, kita jatuh korban, kita pergi yuk. Gitu, jadi mereka tuh ada rasa takut, mereka sadar kalau ada perlawanan. Mereka ini nggak main-main, buktinya jatuh ada yang meninggal di kubu penjajah, gitu loh guys. Coba kalau cuma sekedar ditampar, mereka ini cuma paling kita ditampar aja, jajah lagi yuk gitu. Tapi ketika dilawan sampai mati penjajah Belanda itu, mereka akan mikir, minimal mereka berpikir keras. Ternyata mereka ini serius nih pejuang Indonesia nih, gak sekedar cuma getak sambal, tapi memang betul-betul mereka melakukannya. Mereka tuh berjuang gitu guys. Berhenti, kemudian mereka pas berhenti. Ada alasan yang mungkin dijaga lebih daripada itu. Yang jelas, apapun yang terjadi, sebagai orang Kristen kita harus tetap memihak kepada kasih dan keadilan dan ya adil nggak tuh? Kalau dia ngomong tentang kasih keadilan, adil nggak? Tentara Israel itu membunuh sipil Palestina, adil nggak tuh? Sementara Hamas tuh hanya membunuh tentara Israel. 1-2 itu nggak sengaja. Faktanya yang ditangkap yang ditawan tahanan Hamas itu apa terjadi? Mereka lepaskan, tidak mereka bunuh. Maka mereka perlakuan dengan baik. Buktinya apa? Ya kita lihat tuh, terdapat dari para orang yang dilepaskan itu, mereka senang dengan Hamas. Yang membuat orang Israel marah. Kok yang ditawan Hamas ini kok malah dukung Hamas? Jadi dilakukan dengan baik, objektif dia. Dia melihat bahwa Hamas itu ternyata tidak seperti yang dimediakan media Barat. Ternyata Hamas itu baik, karena mereka langsung ditahan sama Hamas, mereka interaksi sama Hamas. Itulah namanya pengakuan jujur, gitu guys. Jadi kalau Hamas itu seperti itu, masa mau Anda salahkan? Sementara Israel yang jelas-jelas membunuh rakyat sipil, bayi, wanita, anak-anak, orang tua, warga sipil, itu Anda benarkan? Gitu. Anda harus bisa membenarkan mana yang benar dan menyalahkan mana yang salah. Jangan abu-abu, jangan. Yang benar Anda katakan tidak benar, yang salah Anda katakan benar. Jangan begitu, jangan. Damai sejahtera. Tapi bagi Haikal Hasan ini, saya berpesan, kalau nggak tahu jangan ngarang. Yang pertama, Babe 1 ada basis data. Luis basisnya apa? Opini pakar tadi dan opini yang ada di kolom komentar Luis. Kuat mana coba? Basis data Haikal Hasan yang mengambil berita-berita kemaksiatan Raja Arab,
dengan yang berdasarkan opini. Apalagi saya, data saya lebih banyak lagi, lebih kuat mana coba? Makanya saya katakan yang ngarang itu siapa sebenarnya? Yaitu orang yang basis datanya hanya sedikit, bahkan hanya berdasarkan opini. Itu lebih dekat arahnya ke ngarang dibandingkan orang yang punya basis data yang banyak dan betul-betul bukan hanya sekedar opini, tapi betul-betul peristiwa yang terjadi, guys. Kemudian kamu bongkar sendiri ya aib-aibnya pimpinan-pimpinanmu sebenarnya, dari mana asalmu kan. Wah, bahaya ini. Kalau nggak tahu mending nggak usah ngomong deh. Oke. Terima kasih, itu saja. Jadi sekali lagi ya, saya sampaikan bahwa aib itu kalau dibuka, kalau untuk kepentingan umum itu boleh. Bahkan menurut saya penting agar kita tuh tahu apa yang terjadi, sehingga kita tuh tidak berharap banyak. Kita tuh bisa, oh kita tahu ternyata sikapnya dari negara tuh begini. Kita berarti nggak bisa mengandalkan negara, ya kita harus bergerak gitu. Oh, orang tua kita ternyata begini kondisinya, ya kita bergerak sendiri. Jangan lagi orang tua gitu loh, guys. Coba kalau kita nggak tahu, ya berarti kita harapkan teruskan bengong terus. Kan kondisinya begitu. Nah itu kan makanya kalau untuk kepentingan umum nggak apa-apa itu disampaikan, meskipun agak berat. Makanya di BBS itu agak lama dia bernapas ngomong, karena ini berat. Tapi demi kepentingan umum, ya dia sampaikan juga gitu, guys. Nah itu harus pahami ya. Jadi harus banyak belajar nih, guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.